Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran tafsir ahkam. Sekarang kita akan membahas tentang waktu sholat. Jadi untuk waktu sholat sendiri kita akan mengambil dua ayat, yaitu surat An-Nisa dan surat Al-Isra. Sholat fardu memiliki waktu-waktu tertentu, ibarat ibadah haji yang memiliki waktu tersendiri. Begitupun halnya dengan sholat, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yakni sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian diperinci menjadi dua, yaitu waktu sholat ketika malam sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam, serta waktu sholat setelah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam atau siang hari. Untuk sholat fardu yang dilakukan di waktu malam yaitu sholat subuh, maghrib, dan isya. Untuk sholat fardu yang dilakukan di siang yaitu duhur dan asar. Kenapa subuh masuknya ke malam? Karena ketika sholat subuh itu belum terbit matahari. Kemudian secara umum sholat fardu yang dilakukan di malam hari itu dijaharkan atau dinyaringkan suara imamnya, dan sholat fardu yang dilakukan di siang hari atau itu disirkan atau tidak dinyaringkan suara imamnya. Sholat duhur disebut juga sholat al-ula karena sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duhur, jadi sholat duhur ini sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam. Di sini tidak akan menjelaskan secara rinci tentang awal dan akhir waktu sholat, tapi lebih kepada pengenalan dan pembelajaran tafsir tentang waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama, apa saja ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat? Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Yang dimaksud yaitu ketika selesai sholat, maka aplikasikan sholat di setiap pekerjaan. Sholat bukan hanya di masjid saja. Jadi ketika keluar masjid, sholatnya hilang. Bagaimana bisa hilang? Ya ketika keluar dari masjid, kita selesai melaksanakan sholat, ya berarti kalau kita di kantor berarti korupsi, itu maksudnya sholatnya hilang. Kemudian kalau di lain tempat kita berbohong, kemudian di lain tempat kita mencuri atau berbuat maksiat lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwasanya sholatnya tidak ada. Dan di sini dijelaskan terjemahannya yaitu ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ini maksudnya yaitu di semua keadaan harus ingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengaplikasian sholat. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di terjemahan ini kan disebutkan bahwasanya apabila kamu telah merasa aman. Ini adalah syariat tentang sholat khauf atau sholat ketika dalam keadaan berperang. Ketika keadaan berperang itu banyak sekali keringanan, banyak sekali rukhsah, ya. Rukhsah itu artinya keringanan. Maksudnya gimana? Maksudnya di sholat khauf itu banyak sekali boleh meninggalkan rukun-rukun, ya, seperti misalkan ketika kita sholat khauf ketika sedang berperang nggak ruku nih, ya, karena musuh sudah mengejar, maka itu sudah termasuk sholat, itu udah sholat, ya, itu udah sah sholatnya. Kemudian baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, musuh datang, kita lari. Kita tidak dianjurkan untuk meneruskan sholat, tapi kita melarikan diri, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi di tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang sholat khauf. Nah, kemudian di surat Al-Isra-nya, ya, tentang waktu sholat, di surat Al-Isra ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya,
Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Lalu bagaimana penafsiran kedua ayat tersebut? Oke, tafsiran ayat yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 103 diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak berzikir sesudah mengerjakan sholat khauf. Nah, di sini di surat An-Nisa ayat 103 ini menyinggung tentang sholat khauf, karena tadi di artinya apabila sudah merasa aman maka sholatlah sebagaimana biasa. Oke, kita lanjutkan. Sekalipun zikir sesudah sholat disyariatkan dan dianjurkan pula dalam keadaan lainnya, tetapi dalam keadaan khauf atau perang lebih dikukuhkan, mengingat dalam sholat khauf banyak terjadi keringanan dalam rukun-rukunnya, juga banyak rukhsah atau kemurahan padanya, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan padanya seperti datang dan pergi dan lain-lainnya yang tidak boleh dilakukan dalam sholat lainnya. Ketika sholat biasa kita nggak ruku, ya nggak sah sholatnya. Ketika kita sholat seperti biasa, tidak dalam keadaan berperang, kita bertakbiratul ihram kemudian pergi begitu aja, ya nggak sah sholatnya ya, karena banyak rukun, nggak boleh ada rukun yang tertinggal. Nah, tetapi di dalam sholat khauf ini atau sholat ketika berperang ini, nah ini banyak keringanan atau kemurahan ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika meninggalkan rukun sholat itu juga nggak apa-apa, sah-sah aja sholatnya, itu sholat khauf. Tetapi dalam sholat biasa ketika ada satu rukun yang tertinggal maka tidak sah. Selanjutnya, karena itulah dalam ayat ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, maksudnya waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring itu maksudnya ingatlah Allah dalam semua keadaan. Yang tadi disebutkan bahwasanya sholatnya tidak hanya di masjid, ketika sesudah sholat pun itu tetap sholat. Maksudnya gitu, maksudnya ketika keluar dari masjid sholatnya tetap ada di hati ya. Ingat Allah. Jadi ketika kita bekerja misalkan di kantor, ya tidak akan melakukan korupsi. Ketika di tempat lain misalkan kita tidak akan berbohong, tidak akan mencuri, atau tidak akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ingatlah Allah dalam semua keadaan. Kemudian di ayat fa'idat ma'nantum faqimus sholata. Kemudian apabila kalian sudah merasa aman maka dirikanlah salat. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi sehingga ketenangan kalian diperoleh, yaitu sempurnakanlah sholat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya, lengkap dengan rukun-rukun, khusyuk, ruku, sujud, dan semua rukun-rukunnya yang lainnya. Kemudian di ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ini masuk kepada materi kita, yaitu waktu-waktu tentang sholat. Ya, tadi di awal sudah disebutkan waktu-waktu tentang sholat secara global ya, misalkan subuh ketika waktu fajar, kemudian duhur waktu siang, kemudian asar siang menuju ke sore, kemudian maghrib itu sore hari ya, udah masuk ke malam gitu berarti ya. Kemudian isya di malam hari. Nah, itu waktu-waktu sholat yang tadi sudah disebutkan secara global. Kemudian di ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, menurut Ibnu Abbas makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Hal yang sama diriwayatkan dari Mujahid, Salim Ibnu Abdullah, Ali Ibnu Husain, Muhammad Ibnu Ali Al-Hasan, Muqatil As-Saddi, dan Atiyah Al-Aufi. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan sholat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, sama halnya dengan ibadah haji. Ya, sholat sudah ditentukan, bahwasan sholat duhur misalkan kalau di secara jam ya, berarti jam
ada yang jam 12 kurang, ada yang jam 12 lebih. Nah, ketika waktu zuhur dilakukan jam 10 ya nggak sah ya, karena itu di luar waktu sholat ya. Dan di sini waktu-waktu sholat sudah ditentukan, tidak boleh waktu zuhur jam 10 atau waktu asar jam 2 karena pengen tenang gitu ya bang, karena pengen menggugurkan kewajiban ya, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Nah, ini waktu-waktu tentang sholat. Kemudian Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yakni mempunyai waktunya masing-masing. Dengan kata lain, apabila salah satu waktunya pergi, datanglah waktu yang lain. Nah, ini menurut Zaid ibnu Aslam, bahwasanya di ayat sholat itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Nah, menurut Zaid ibnu Aslam ini bahwasanya ada waktunya masing-masing. Nah, dengan kata lain, apabila salah satu waktunya pergi, datanglah waktu yang lain. Kemudian misalkan waktu sholat zuhur itu dari misalkan dihitung jam ya, berarti dari jam 12 misalnya. Kemudian waktu paling mepetnya jam 3 sore. Nah, maka setelah jam 3 sore datang lagi waktu asar, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian tafsiran surat Al-Isra dari tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengerjakan sholat fardu dalam waktunya masing-masing. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan duluki syamsi ialah tenggelamnya matahari. Matahari tergelincir itu tenggelamnya matahari. Menurut Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Ibnu Zaid, Hashim telah meriwayatkan dari Mughirah, dari Aisya'bi, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan duluki syamsi atau matahari tergelincir ialah sesudah matahari tergelincir dari pertengahan langit. Nafi meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, dan Malik dalam tafsirnya meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Ibnu Umar. Hal yang sama telah dikatakan oleh Abu Barzah al-Aslami, yang juga merupakan riwayat lain dari Ibnu Mas'ud dan Mujahid. Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Hasan Ad-Dahhak, Abu Ja'far al-Bakir, serta Qatadah, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Humaid. Langsung saja saya bacakan artinya. Dari Al-Hakam Ibnu Bashir bahwa telah menceritakan kepada kami Amr Ibnu Qais dari Ibnu Abu Layla dari seorang laki dari Jabir Ibnu Abdullah yang menceritakan bahwa ia pernah mengundang Rasulullah SAW dan sebagian sahabat yang dekat dengannya untuk suatu jamuan makan yang diadakannya. Mereka selesai dari jamuan makan itu saat matahari tergelincir. Lalu Rasulullah SAW keluar dan bersabda, "Hai Abu Bakar, keluarlah. Ini adalah saat matahari baru tergelincir." Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui Sahal Ibnu Bakar dari Abu Uwanah dari Al-Aswad Ibnu Qais dari Nabi, An-Nazi dari Jabir dari Rasulullah SAW dengan lafaz yang semisal. Dengan demikian berarti ayat ini mengandung makna keterangan tentang sholat 5 waktu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, liduluki syamsi ila ghasaki, yang dimaksud dengan ghasakil lail, liduluki syamsi ila ghasakil lail, maksudnya adalah gelapnya malam hari, dan menurut pendapat lain artinya terbenamnya matahari. Dapat disimpulkan dari makna ayat ini waktu duhur, asar, dan maghrib serta isya. Kemudian firman Allah, wa Qur'an al-fajri, yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri ialah sholat subuh. Telah disebutkan dalam sunnah dari Rasulullah SAW secara mutawatir melalui perbuatan dan ucapannya yang merincikan waktu-waktu sholat tersebut seperti apa yang sekarang dilakukan oleh semua pemeluk agama Islam. Mereka menerimanya secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain yang sesudahnya. Penjelasan segala rinci mengenai hal ini disebutkan di dalam bagiannya sendiri. Kemudian di ayat Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, inna sesungguhnya Qur'an al-Fajri, maksudnya itu waktu fajar, sholat fajar, kana mashhuda,
itu disaksikan oleh malaikat. Dalam suatu hadis, Al-A'mash telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dan ia juga telah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW sehubungan dengan makna firman-Nya, dan dirikanlah pula sholat subuh, Quran al-Fajri, artinya sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat, karena masyhuda, disaksikan malaikat, bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang telah bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Jadi sedikit menjelaskan tentang malaikat ya, yang saya ketahui bahwasanya malaikat itu ada tugasnya di malam hari dan ada juga di siang hari. Jadi ketika selesai waktu asar, mungkin kalau jam itu sekitar jam setengah 5, jam 5 sampai sebelum maghrib itu malaikat yang bertugas siang itu bergantian ya. Jadi kalau mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bahwasanya ada jalur khususnya para malaikat ini ya, dari langit kemudian turun ke bumi ya, yang bertugas di siang hari itu naik ke langit melewati jalur malaikat masing-masing. Jadi masing-masing malaikat itu dalam ribuan malaikat, jutaan bahkan tidak tahu berapa jumlahnya, itu satu malaikat ada jalurnya masing-masing. Kemudian malaikat yang berjaga malam hari juga sama. Saya bacakan sebuah hadis. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dan Sa'id ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW telah bersabda, keutamaan salat berjamaah atas salat sendirian adalah 25 derajat, dan malaikat yang bertugas di malam hari dan yang bertugas di siang hari berkumpul dalam salat subuh. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian suka membacanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ketika salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang menjaga malam, yang akan naik ke langit, dan disaksikan malaikat yang menjaga siang, yang baru turun dari langit untuk menjaga di siang hari, seperti itu. Jadi malaikat pun ada sip-sipannya ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Asbat, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Muhammad SAW, dan telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nabi Muhammad SAW, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Menurut lafaz lain sebelumnya, nah yang tadi dari Imam Ahmad, kemudian dari Imam Bukhari, itu maknanya sama ya, bahwasanya malaikat yang bertugas di malam hari menyaksikan sholat subuh, dan malaikat yang akan bertugas di siang hari pun menyaksikan sholat subuh. Nah, kemudian di sini menurut lafaz lain yang ada di dalam kitab Sahihaini melalui jalur Malik dari Abu Zanab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, malaikat malam hari dan malaikat siang hari silih berganti pada kalian, dan mereka bersua di dalam salat subuh dan salat asar. Nah, dalam salat asar juga sama. Jadi malaikat yang bertugas di siang hari yang akan naik ke langit itu menyaksikan salat asar, kemudian yang malaikat yang akan bertugas di malam hari itu pun menyaksikan yang baru turun dari langit itu menyaksikan salat asar. Kemudian para malaikat yang bertugas pada kalian di malam hari naik ke langit. Lalu Tuhan mereka yang lebih mengetahui menanya mereka tentang kalian, bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami datangi mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan sholat. Subhanallah. Jadi ketika sholat subuh, malaikat malam yang menjaga malam itu yang akan naik ke langit menyaksikan kita yang sedang sholat subuh ya, sholat subuh tepat waktu maksudnya. Kemudian malaikat penjaga malam itu naik, lalu ditanya sama Allah, bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Kemudian malaikat yang menjaga malam tadi berkata, kami datangi mereka sedang mengerjakan sholat,
yaitu sholat subuh. Kemudian yang di waktu asar, yang malaikat yang menjaga siang, yang bertugas di siang hari, itu pun sama, datang turun dari langit, kemudian kebetulan menyaksikan kita sedang sholat subuh. Nah, kemudian malaikat yang bertugas di siang hari ini berganti dengan malaikat yang bertugas di malam hari. Nah, malaikat yang siang ini akan naik ke langit dan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat menjawab, kami datangi mereka sedang mengerjakan sholat. Maksudnya di sini sholat subuh ya. Kan tadi malaikat yang bertugas di siang hari turun ke bumi, kemudian menyaksikan hamba-hamba Allah sedang sholat subuh. Dan ketika yang malaikat yang siang hari, yang bertugas di siang hari itu, mereka akan pergi, yang akan naik ke langit, mereka sedang menyaksikan kita sedang sholat asar. Sangat luar biasa gitu ya, kalau kita bisa sholat subuh tepat waktu dan sholat asar tepat waktu, itu luar biasa banget. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kedua malaikat penjaga bersua dalam sholat subuh. Para malaikat yang telah berjaga naik ke langit, sedangkan para malaikat yang baru datang tetap tinggal menggantikannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Qatadah, serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang sehubungan dengan tafsir ayat ini. Jadi tadi kan disebutkan bahwasanya lafaz lain dalam kitab Sahih ini melalui jalur Malik. Pun menurut Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan hal yang sama seperti tadi. Oke, cukup sekian tentang tafsir surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Isra ayat 78. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.